Bab 026. Mas, apa aku boleh berbicara? Ucap Abel dengan sedikit berteriak karena suara angin yang kencang membuat suaranya hilang jika berbicara pelan. Katakan saja. Ucap Ken dengan mendekatkan dirinya lebih dekat pada Abel agar tidak perlu berteriak. Aku tidak tahu kapan kamu mulai menerima pernikahan ini. Aku saat ini juga tahu jika kamu hanya ingin membahagiakan Momi dengan membawaku kemari. Saat ini aku juga bahagia karena bisa ke negeri impianku. Walaupun bukan sesuai dengan apa yang aku inginkan. Ia menghentikan sejenak ucapannya dan ia melanjut lagi setelah menghembuskan nafasnya berat. Tapi aku sangat berterima kasih padamu karena sudah memperlakukanku dengan baik. Sebagai balasannya aku akan memperlakukanmu juga dengan baik sebagaimana mestinya menjadi seorang istri. Aku akan belajar menjadi istri yang baik. Sambung Abel dengan wajah yang mulai serius, melihat tatapan Abel yang serius. Dan terlihat sendu saat ia menatap ke arah senja membuat Ken menggelengkan kepalanya dan menghela nafasnya berat. Bukan sesuai dengan impianmu, maksud kamu? Tanya Ken saat tidak mengerti dengan kata-kata Abel yang menurutnya membuat ia bingung. Masih dalam posisi menatap senja, Abel menatap Ken sekilas dan kembali menatap matahari lagi. Pandangannya saat ini lurus. Aku dulu pernah mempunyai impian, jika suatu saat nanti aku bisa menikah dengan pria yang sama-sama mencintai, maka aku akan mengajaknya bersenang-senang dengan mengajaknya ke negeri ini, negeri emas yang begitu aku impikan dan kita menikmati masa-masa bahagia di sini. Tapi itu dulu sangat lucu bukan? Dan impian itu saat ini tercapai, namun bukan dengan orang yang saling mencintai. Kita menikah saja karena paksaan. Aku tahu kamu pasti masih memikirkan masa lalumu kan, Mas? Haf, tenang saja, aku tidak akan memaksamu untuk menerimaku, tapi aku mohon padamu, jika kamu sudah tidak menginginkanku segera katakan saja. Maka detik itu juga aku akan pergi meninggalkanmu, karena aku tidak mau saat kamu bosan kamu memperlakukanku dengan buruk, karena itu akan membuatku lebih sakit. Jelas Abel dengan wajah yang tersenyum dipaksakan walaupun raut wajahnya terlihat begitu sedih. Kita di sini untuk bersenang-senang, jadi jangan kamu katakan omong kosong itu. Aku memang belum menerimamu dengan sepenuhnya, tapi aku akan mencobanya. Ucap Ken setelah lama ia diam mendengarkan. Ucapan Abel yang begitu nusuk di hatinya, entah kenapa ucapan Abel yang terakhir membuat Ken tidak senang dan merasa aneh pada dirinya. Semoga saja Ken bisa mencintai Abel selama-lamanya. Mendengar perkataan Abel rasanya begitu sakit, sakit yang Ken rasakan entah mengapa ia tidak suka mendengar ucapan Abel. Kita di sini untuk bersenang-senang, jadi jangan kamu katakan omong kosong itu. Aku memang belum menerimamu dengan sepenuhnya, tapi aku akan mencobanya, ucap Ken dengan memeluk Abel. Abel yang merasakan pelukan yang begitu hangat dan membuatnya nyaman, ia merasa tidak ingin pergi dari Ken. Mungkin hanya dia sendiri yang mencintai di dalam hubungan mereka, pikir dia. Aku tidak tahu, tapi aku nyaman denganmu. Gumam Ken dalam hati saat merangkul bahu Abel dan menyandarkan kepala Abel di bahunya. Mereka berdua saling menatap ke arah matahari yang sudah hampir tidak terlihat. Terima kasih ya, sudah memberikanku kehangatan di dalam hubungan tanpa cinta ini. Ucap Abel pada Ken dengan begitu tulus. Tidak perlu berterima kasih, itu semua sudah tugasku sebagai suami, jadi jangan berpikir yang tidak-tidak, bagaimanapun juga saat ini aku yang akan menjagamu, jadi jangan sungkan, ucap Ken dengan lembut. Baiklah, aku tidak akan sungkan lagi. Ucap Abel, dengan tersenyum manis. Ken pun menatap wajah Abel yang terlihat begitu manis. Tatapannya pun tertuju pada bibir mungil yang berwarna merah muda itu. Hingga Ken pun mendekati wajah Abel dan cup. Satu kecupan mendarat di bibir Abel membuat wanita cantik itu tersenyum malu. Namun saat ia akan mengeluarkan suaranya, tiba-tiba ponsel Ken berdering. Ting ting ting. Angkat, Mas. Pinta Abel yang diangguki oleh Ken.
sebenarnya Ken begitu kesal karena di waktu yang begitu romantis kenapa ponselnya harus berdering. Ah Ken, anak-anak Momi sudah sampai, kok tidak memberikan kabar pada Momi? Sip, kalian lupa ye. Suara yang begitu merdu dan terpampang wajah Parubaya yang masih cantik di layar ponselnya. Abel ia hanya memperhatikan Ken. Mom, ada apa? Tanya Ken dengan raut wajah datar menahan kesal. Mominya memanggilkan hanya untuk bertanya sudah sampai apa belum. Di mana anak menantu Momi? Berikan padanya, kamu itu. Ia diajak bicara tidak terlihat senang. Ucap Momi Al dengan ketus, sedangkan di samping Momi terlihat Dedi, Eric dan Gary. Iya, ini Chloe, ucap Ken dengan memberikan ponselnya pada Abel, sedangkan Abel ia terlihat bingung, namun karena Ken yang mengatakan dengan pelan bahwa itu Momi baru Abel menerima ponsel milik Ken. Momi. Panggil Abel dengan melambaikan tangannya saat melihat wajah wanita Parubaya yang terlihat masih cantik itu. Aduh sayang, kamu cantik sekali, kok sudah sampai tidak memberitahu Momi? Momi, Dedi dan Kak Gary khawatir loh pada kalian. Puji Momi Al yang begitu senang melihat menantunya yang terlihat cantik dan manis. Seakan Abel selalu membawa energi yang positif untuk keluarganya, karena gadis cantik itu selalu membawakan senyuman. Maaf Mom, bukannya Abel tidak mengabari tapi kita tadi kelelahan jadinya tidak sempat mengabari Momi, maaf ya. Ucap Abel merasa bersalah. Sayang jangan minta maaf ya, Momi tahu kok kalian pasti lelah, tapi kita cuman khawatir saja. Oh iya, apa kalian sudah makan? Ucap Momi Al yang tidak ingin memperpanjang masalah mereka yang tidak mengabari. Nya, karena Momi Al tidak mau merusak mood menantu dan anaknya yang sedang honeymoon. Aduh betapa pengertiannya mertuanya itu. Terima kasih Mom, kami sudah makan kok, tadi sampai di hotel Mas Ken langsung memesankan makanan untuk Abel. Jawab Abel dengan apa adanya. Baiklah, semoga kalian senang ya. Jangan lupa cucu Momi semoga segera membawakan berita yang bahagia itu. Ucap Momi Al dengan memberikan harapan, mampu membuat Abel malu. Momi bisa saja, ya sudah ini Abel kasih ke Mas Ken ya, siapa tahu Mas Ken mau bicara dengan kalian. Ucap Abel dengan mengalihkan pandangannya karena ia tidak ingin membahas masalah anak terlebih dahulu. Iya sayang, Momi sangat bahagia melihat kalian bisa akur seperti itu. Momi harap kebahagiaan kalian itu berlaku untuk selamanya ya. Doa Momi Al dengan penuh harap dan begitu tulus. Iya Mom, terima kasih atas doanya, ya sudah bye Mom. Jawab Abel dan memberikan ponselnya pada Ken yang diam dengan wajah datarnya, namun Ken menerima ponsel itu dengan lembut. Hei, jaga menantu Momi, awas saja kalau dia sampai lecet. Umpat Momi Al saat melihat wajah Ken yang terlihat ditekuk. Iya Mom, bawel banget, ya sudah Ken tutup panggilannya, jangan ganggu. Jawab Ken dengan kesal. Astaga kamu itu ya sudah bye, semoga bahagia ya di sana, jangan lupa oleh-olehnya seorang cucu. Jawab Momi Al dengan menggelengkan kepalanya saat melihat sikap anaknya. Okel. Ucap Ken dengan singkat, dan mematikan ponselnya secara sepihak, dimatikan. Ucap Abel yang melihat Ken mematikan ponselnya. Jika tidak maka wanita tua itu akan berbicara panjang lebar. Ucap Ken saat memasukkan ponselnya di dalam saku. Tapi aku senang deh Mas, bisa mempunyai seorang ibu mertua yang begitu baik dan menyayangi keluarganya. Aku juga merasakan kasih sayangnya yang sama seperti ibuku dulu. Beliau tidak membeda-bedakan kasih sayangnya, semua bisa merasakan kelembutannya. Ucap Abel dengan tangan yang ia lipat di pagar pembatas. Balkon yang terbuat dari kaca tetapi tidak membahayakan karena sudah diberikan pengaman yang sempurna, dan tingginya hanya sebatas pinggang. Sama aku juga senang karena mempunyai keluarga seperti mereka, apalagi mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak penting.
paling begitulah mereka yang suka bercanda. Ucap Ken yang ikut melipat tangannya di atas pagar. Suatu saat mungkin aku akan merindukan mereka jika benar-benar kita akan berpisah. Ucap Abel tiba-tiba. Membuat Ken tidak menyukainya, apalagi Abel selalu saja mengatakan hal-hal yang menurut Ken tidak penting membuat ia merasa jengah dan kesal. Jangan merusak liburan kita dengan ucapanmu itu, Chloe. Aku tidak menyukainya. Ucap Ken membuat Abel melongo, namun detik berikutnya, Abel pun tersenyum dan mengangguk. Baiklah, kalau begitu kita balik ke kamar yuk Mas, aku lelah. Ucap Abel pada Ken, memangnya tidak ingin kemana gitu? Ucap Ken bertanya pada Abel. Tidak, aku lelah mungkin karena tidak pernah merasakan perjalanan jauh, masih ada waktu besok kan kita bisa jalan-jalan besok. Ucap Abel yang disetujui Ken. Baiklah jika itu maumu, yuk. Ucap Ken dengan menggandeng tangan Abel menuju ke ruangan kamar mereka. Setelah sampai di kamar, Abel dan Ken membersihkan diri mereka masing-masing dan mengganti pakaian mereka dengan piyama, karena mereka akan istirahat lebih awal karena di tempat mereka baru pukul 8 malam. Tetapi mustahil jika tidak menginginkan Abel. Sebagai lelaki normal yang melihat wanitanya berpakaian begitu seksi sudah pasti ingin menerkamnya, dan detik berikutnya benar saja malam yang panas terulang. Kembali dengan penyatuan tubuh mereka, walaupun Abel lelah tetapi sebagai istri ia tidak bisa menolak keinginan suaminya. Penyatuan mereka berlanjut hingga 3 kali pelepasan, karena apa entahlah Ken merasa candu dengan tubuh Abel dan ingin selalu menggempurnya, hingga membuat Abel begitu lelah keringat yang keluar begitu membasahi tubuhnya. Ah, sudah ya Mas. Ucap Abel dengan suara yang terlihat lemah. Ken yang melihat istrinya terlihat lelah di bawah kungkungannya, ia menganggukkan kepalanya, setelah melakukan pelepasannya. Ya sudah, kamu istirahat ya. Pinta Abel yang diangguki oleh Abel. Saat Ken sudah berbaring di sampingnya, Abel langsung terlelap begitu saja. Entah kenapa aku selalu menginginkanmu, Chloe, kamu cantik sekali. Ucap Ken dengan mengelus pipi Abel. Menggunakan tangannya, hingga lelaki tampan itu pun juga terlelap menyusul Abel yang sudah pergi ke alam mimpi. So in Indonesia. Ma, Pak, kapan kita ke Jepang? Sudah lama kita tidak menjenguk Kak Tiara kan? Bagaimana ya dengan keadaannya, apa dia masih belum sadar dari komanya? Ucap Yora yang saat ini sedang duduk bersantai di ruang keluarga bersama Mahendra sang papa dan Kesi sang mamanya. Kata Tante Musi belum, tapi benar juga katamu sayang, kita sudah hampir 1 tahun ia tidak menjenguknya, ayo Pak kita jenguk keponakanmu. Ucap Kesi menjawab ucapan Yora. 2 hari lagi kita ke sana. Jadwal papa juga tidak padat jadi kita bisa berangkat besok. Ucap Mahendra yang dibalas anggukan oleh Kesi dan juga Yora. Sekalian juga kan lihat perkembangan bisnis butiknya kakakmu itu, katanya sudah berkembang dan terkenal, kita buktikan saja. Ucap Kesi pada Mahendra. Iya madulukan Tante Trisna juga mengambil sebagian hartanya Om Bagas kan. Ya siapa tahu benar butiknya terkenal, kita bisa sekalian belanja. Ucap Yora yang diangguki oleh kedua orang tuanya. Ya sudah kalau begitu papa akan minta sekretaris papa untuk mengatur keberangkatan kita, ucap Mahendra yang dibalas anggukan oleh anak dan istrinya. Setelah Mahendra pergi ke ruang kerjanya, Kesi dan Yora kembali bercerita. Oh iya, bagaimana dengan kuliahmu? Apa kamu sudah memilih di mana kamu akan kuliah? Ucap Kesi pada putrinya. Sudah Ma, Mama tenang saja, kampus yang Yora pilih kampus terbaik di kota ini, apalagi kampusnya tidak terlalu jauh dari salah satu restoran milik Tuan Ken, jadi Yora bisa setiap hari kan ke sana. Kalau kemarin waktu sekolah menengah atas Yora tahu pemilik restoran itu juga milik Tuan Ken, sudah pasti Yora setiap hari Yora akan menunggu Tuan Ken datang. Bukan Abel yang dinikahi tapi aku. Ucap Yora dengan kesal. Sudahlah Abel, biarkan saja,
bagaimanapun juga kamu tidak akan bisa merebut Ken dari Abel. Kamu lihat sendiri kan bagaimana kedua orang tua Ken menyayangi Abel. Untuk sekarang lebih baik kau dekati anaknya yang satu lagi, dia juga tidak kalah tampan. Ucap Kesi yang memberikan solusi. Benar juga, dia pasti akan menjadi milikku. Walaupun aku begitu menyukai Tuan Ken, tapi aku akan melakukan apa saja untuk merebutnya. Setidaknya untuk saat ini aku akan mencoba mendekati saudaranya terlebih dahulu. Ucap Yora dengan penuh percaya diri, ia sepertinya begitu banyak rencana untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya. Waktu yang cukup singkat kini sudah 3 hari sepasang kekasih yang sedang menjalani masa liburannya mereka berdua masih menikmati kebahagiaan mereka. Dan sejenak Abel juga Ken melupakan beban pikirannya karena hari-hari mereka yang semakin hari semakin dekat, apalagi Ken yang terlihat semakin begitu menyayangi Abel. Wah. Sepertinya pria itu saat ini sudah mempunyai rasa sayang pada istrinya. Apalagi setiap hari mereka berdua menghabiskan waktunya di dalam kamar dengan aksi kegiatan panas mereka. Bagaimana tidak Ken selalu memintanya saat mereka akan tidur dan lagi. Abel tidak bisa menolak keinginannya membuat Ken semakin merasakan kenikmatan yang tiada gantinya. Begitupun juga dengan Abel. Walaupun wanita cantik itu terlihat begitu lelah tetapi ia tetap melakukan tugasnya sebagai seorang istri. Ken selalu saja memintanya tanpa memberikan istirahat yang cukup untuk istrinya. Ken selalu saja meminta haknya tidak peduli tempat, entah itu di meja makan, kamar mandi, ruang tamu, di kamar dan yang lebih parahnya Ken juga memintanya saat mereka di balkon, benar-benar membuat istrinya lelah. Mungkin Ken memberikan istrinya waktu hanya untuk tidur dan makan saja, itu pun setelahnya dia tidak bisa menahan hasratnya lagi. Dasar laki-laki bisanya hanya menang sendiri. Hehe. Hari-hari mereka hanya dilakukan di dalam kamar, tetapi pada hari keempat Ken merasa kasihan pada istrinya dan dia tidak lagi meminta haknya secara terus-terusan karena Abel mengalami demam dan juga iritasi pada bagian intimnya. Maafkan aku ya sayang, aku janji tidak akan seperti kemarin lagi. Ucap pria tampan yang kini berjongkok di depan ranjang istrinya yang masih terbaring. Karena Abe mengalami demam sampai ia pun terlihat sangat pucat, Ken begitu merasa bersalah pada istrinya sampai ia tidak menyadari dengan panggilannya pada istrinya. Abel ia tersenyum mendengar ucapan suaminya yang memanggilnya sayang, apalagi dengan sikapnya yang begitu tulus dan terlihat begitu khawatir. Tidak apa-apa Mas. Lagian itu sudah tugasku kan melayanimu sebagai suamiku, karena aku tidak ingin suamiku melampiaskannya pada wanita lain. Ucap Abel dengan begitu tulus dan tersenyum manis. Aku merasa bersalah sampai kamu seperti ini, aku sudah sangat keterlaluan sayang. Ucap Ken yang masih kekeh merasa bersalah. Sudah Mas jangan dibahas lagi, aku sudah tidak apa-apa kok. Kan tadi kata dokter hanya kelelahan dan hanya disuruh mengurangi hubungan suami istri saja kan. Jelas Abel yang dibalas anggukan oleh Ken. Tapi aku benar-benar merasa bersalah Chloe, maaf aku ya kamu beneran tidak ada yang sakit lagi kan. Ucap Ken dengan memegang tangan Abel. Iya Mas tidak apa-apa. Ucap Abel dengan tersenyum. Apa ada yang ingin kamu minta? Atau kamu menginginkan apa biar aku pesankan? Ucap Ken dengan menawarkan apa yang ingin Abel minta. Tidak ada Mas, aku hanya ingin kamu di sini saja temani aku. Ucap Abel dengan begitu tulus hingga membuat Ken tersenyum. Beneran hanya itu saja tidak ada yang lain. Ucap Ken memastikan membuat Abel menggeleng dan tersenyum. Terima kasih ya. Kalau hanya itu aku akan menemanimu tidak akan kemana-mana kok. Ucap Ken yang dibalas anggukan oleh Abel. Seo Ocean. In Indonesia. Saat ini gadis cantik dengan rambut sebahu berjalan sendirian dengan tangan yang memegang tas selempangnya. Ia baru saja pulang mendaftarkan dirinya di kampus terbaik di kotanya. Ia terlihat begitu senang karena ia bisa melanjutkan studinya di universitas itu.
dan lagi Abel juga diam-diam didaftarkan di sana oleh suaminya. Syukurlah akhirnya aku bisa melanjutkan studiku, apalagi di salah satu universitas terbaik. Aku benar-benar bahagia. Gumam Dea dengan tersenyum menatap ke arah depan gedung-gedung di depannya. Aku jadi merindukan Abel, bagaimana ya keadaannya? Mungkin dia saat ini sedang bahagia. Aku jadi senang melihatnya bahagia. Kapan aku bisa memiliki pasangan ya? Perasaan tidak ada satupun cowok yang mau denganku. Gumamnya lagi, Dea terus berjalan entah kemana ia akan pergi. Sebenarnya ia memiliki mobil tapi ia lebih memilih berjalan dan naik taksi karena Dea adalah tipe orang yang malas untuk menyetir.